Baru melangkahkan kaki keluar dari base camp saja, kami sudah disambut oleh megahnya gapura Candi Cetha. Langkah kami pun semakin bersemangat menapaki aspal terakhir di desa ini. Kemudian kami berjalan menyusuri anak tangga. Ya, hitung-hitung sebagai pemanasan dalam pendakian hari ini. Berjalan kurang lebih sekitar 10 menit, tibalah kami di posko pendakian. Kami melakukan registrasi dan mengikuti briefing yang dilakukan oleh petugas tempat. Kami tidak mengecek karir kalian karena kami percaya bahwa kalian akan membawa turun sampah. Ingat, gunung bukanlah tempat sampah. Pesan petugas posko kepada kami dengan intonasi yang halus. Kemudian beliau menyampaikan estimasi waktu pendakian yang kurang lebih dapat ditempuh selama 8 jam. Kami disarankan untuk mendirikan tenda di pos 3 atau pos 5 karena terdapat sumber air yang tidak jauh dari area camp. Atau jika kondisi fisik masih kuat dan juga cuaca yang masih mendukung, bisa langsung ke Argo Dalem atau warung Mbak Yem yang legendaris itu. Tapi ingat, jangan memaksakan diri. Alam tidak bisa ditebak meskipun kemarin cuacanya bagus, kata petugas tersebut. Dan pesan terakhir sebelum briefing ditutup, beliau menyampaikan kepada kami, jika cuaca hujan atau badai, kami disuruh untuk segera mendirikan tenda. Dan jika terpaksa, kami harus menambah waktu pendakian yang semulanya hanya 2 hari 1 malam menjadi 3 hari 2 malam. Kami harus menitipkan pesan melalui pendaki yang turun bahwa kami pendaki dengan nomor sekian menambah waktu. Setelah briefing selesai, kami mulai berjalan dari posko pendakian sekitar jam setengah 9 pagi. Baru beberapa meter kami berjalan, tibalah kami di gapura pendakian Gunung Lawu via Cetha, ya yang cukup terkenal itu. Dan yang pasti, kami sempatkan untuk mengambil 1-2 buah foto di sini. Dan satu hal yang menarik, ketika kami berfoto, kami ditemani oleh seekor anjing. Anjing yang belakangan ini juga cukup terkenal. Ya, dia adalah Gori Anjing Lawu. Setelah 1-2 foto itu, sempurna, kataku. Begitu melihat foto kami yang hanya sebatas dokumentasi, ya sebenarnya tanpa terlalu memikirkan angle dalam teknik fotografi. Kami berjalan menjauhi gapura. Jalan yang kami lalui masih berupa paving dan tangga di area wisata Candi Cetha. Setelah 10 menit kami berjalan, tibalah kami di Candi Ketek. Candi Ketek adalah sebuah situs bekas bangunan candi dengan 4 teras bertingkat yang menghadap ke arah barat. Ketek dalam bahasa Jawa berarti kera, nama yang diberikan oleh penduduk setempat kepada candi ini karena dahulu katanya banyak ditemukan kera di sini. Setelah melewati Candi Ketek, kami melewati area perkebunan warga. Dan jalur pendakian sejauh ini masih relatif datar. Perjalanan kami mulai tiba di lereng hutan dengan vegetasi yang sedikit terbuka. Jalan setapak yang kami lewati perlahan mulai menanjak. Setelah berjalan kurang lebih setengah jam, tibalah kami di tandon pengairan warga. Kami beristirahat sejenak di area tandon tersebut. Kemudian kami bertemu dengan 3 orang pendaki. Sebut saja namanya Wawa, Popot, dan Babal. Mereka bertiga berasal dari Bogor, Jawa Barat. Karena sama-sama berbahasa Sunda, Popot semakin akrab saja dengan mereka bertiga. Sedang aku dan Kasan yang tidak tahu bahasa Sunda, ya kaing mah teu nyaho. Di pos 3 ini ada sumber air yang satu jalur dengan saluran air warga dan diberikan pipa ukuran kecil. Namun, pada waktu kami membuka keran tersebut, tidak setetes pun air keluar.
Akhirnya kami mencari solusi karena hal itu, dan kami pun menemukan pipa yang sedikit pecah. Kami meninggalkan pos 3 sekitar pukul 12.30. Gerimis perlahan berubah menjadi hujan. Angin pun perlahan mengencang seiring air langit yang menderas. Pada saat kami berhenti, kami melihat jalak lawu beberapa meter di depan kami. Jalak yang sangat populer bagi siapapun yang mendaki Gunung Lawu, terutama via Cetho. Langkah demi langkah yang berat yang kami lewati akhirnya membawa kabar baik. Shelter pos 4 terlihat dari kejauhan. "Pos 4 bang," kata Popo yang berposisi paling depan di antara kami bertiga. "Beneran bang?" tanya Kasan memastikan. "Yuk pelan-pelan bang," sahutku kepada teman-teman. Kami pun tiba di pos 4 atau Pengge pada pukul 15. Pos 4 berada pada ketinggian 2550 meter di atas permukaan laut. Di sini kami bertemu dengan 7 orang pendaki dari Jakarta. Total dari rombongan mereka adalah 17 orang, sedangkan yang 10 sudah berjalan menuju pos 5. Kami berbagi shelter dengan mereka karena hujan yang ternyata cukup menderas dan angin pun cukup mengencang. Selain itu, mereka juga berbagi teh hangat dan gula merah kepada kami. Hujan disertai dengan angin dan tenaga juga sudah banyak terkuras. Rasanya trek menuju pos 5 juga terasa cukup berat. Apalagi di sini banyak akar di sepanjang jalan dan juga beberapa pohon yang tumbang. "Pos 5 masih jauh ya mas?" tanya Kasan penuh harap. "Kayaknya udah deket San, kan vegetasi udah mulai terbuka dan juga sudah ada tuh sedikit rerumputan," jawabku untuk menenangkan Kasan. Suara Kasan yang mulai mual. "San, kenapa San?" tanyaku yang mendekatinya sambil sedikit panik. "San, ini minum dulu. Kita istirahat sebentar di sini," kataku sambil mengambil botol minuman yang terletak di pinggir tas carrier. Angin memang tidak menerjang kami karena kami terhalang oleh dinding bukit. Namun gemuruhnya yang semakin kencang terus-menerus menerjang mental kami. Sedangkan air langit tetap saja menjatuhi kami. "San, gimana San? Gak apa-apa kan?" tanyaku kepada Kasan yang terus menunduk. "Mas, mual mas. Rasanya pengen muntah, tapi tidak bisa mengeluarkan apa-apa," jawabnya Kasan. "Mas, apa bangun tenda di sini saja ya mas? Rasanya aku sudah hampir tidak kuat." Kasan yang mulai sedikit putus asa. "San, jangan San. Pos 5 kan sudah deket. Di sini juga tidak ada orang. Akan lebih beresiko kalau," jawabku sambil menata botol ke dalam carrier. Kami melanjutkan perjalanan dengan penuh kecemasan. Dan tidak jauh kami berjalan, meskipun dengan samar-samar karena kabut, kami melihat sabana di depan kami. Kami sampai di sabana setelah melewati pohon besar yang tumbang. Badai perlahan menghampiri kami lagi ketika kami memasuki sabana. "Mas, ini kemana mas? Kok ada 2 jalur?" tanya Kasan kepadaku ketika ada di persimpangan jalan di sabana. "Kayaknya ambil yang kanan San, soalnya tuh jalannya lebih padat," aku menjawabnya berdasarkan feeling. "Beneran gak mas? Takutnya salah jalan." "Yakin saja San, ayo jalan pelan-pelan," jawabku untuk menenangkan meskipun aku sendiri juga merasa cemas. Kami berjalan pelan meski jalannya landai. Kabut membuat jarak pandang kami mungkin hanya sekitar 10 meter. Mas, itu pos 5 mas. Kayaknya ada beberapa tenda." "Apa iya San? Coba."
Oh iya, ayo San, pelan-pelan ayo, jawabku kepada Kasan. Kami tiba di pos 5 atau bulak peperangan kurang lebih sekitar jam 5. Area camp di pos 5 terhalang bukit di sebelah kanan, sedangkan dari sebelah kiri terbuka, sehingga badai dengan leluasa menggoyangkan tenda. Di sini hanya terdapat 3 tenda, dan setelah aku tanya, ternyata mereka adalah rombongan yang dari Jakarta. Spontan badan Kasan membungkuk dan membutuhkan sesuatu, namun hanya air liur pekat yang keluar dari mulutnya. Badan Kasan yang mulai menggigil, entah karena kedinginan, sakit, atau mungkin karena mental Kasan yang sudah mulai jatuh. Raut muka Kasan semakin pucat, bibirnya sedikit memutih kebiru-biruan, dan matanya terlihat seperti berlinang. Mas, kepalaku pusing mas, badanku lemas, mas. Keluh Kasan dengan suara yang sendu. Kalimat yang keluar dari mulut Kasan merobohkan mentalku. Aku yang sedari tadi memberi semangat dan menenangkan, seketika dihampiri kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Kembali ke pos 5 tidak mungkin. Mau melanjutkan kekubakan menjangan, terlalu memaksakan diri Kasan. Ayo San, lanjut pelan-pelan. Kita istirahat di atas setelah tanjakan ini. Siapa tahu ada tanah rata. Kita bangun tenda di sana ya, kataku kepada Kasan setelah meneguk air minum. Tanjakan yang sebenarnya tidak terlalu jauh ini benar-benar menguras tenaga dan mental kami. Langkah gontai kami menunjukkan bahwa otot-otot kaki kami sudah tidak kuat. Baru berjalan beberapa langkah, kami berhenti lalu berjalan lagi dan berhenti lagi dan berjalan lagi. Hingga akhirnya kami melewati tanjakan ini dengan Kasan menjatuhkan badannya di tanah yang agak miring, lalu meluruskan kakinya. Nafasnya memburu, raut mukanya membiru, dan tangannya menggigil. Mas, roti yang tadi masih ada nggak mas? Tanya Kasan yang tergeletak di atas tas carrier-nya. Ada San, sebentar ya aku ambilkan di tasku. San, ayo makan San. Ini supaya ada tenaga dan pembakaran di dalam tubuh, kataku yang sambil mengulurkan roti. Kami memakan beberapa potong roti tawar. Kami memakan beberapa potong roti tawar sebagai sumber tenaga. Roti tawar yang kami makan bukan hanya sekedar tawar lagi, namun lidah kami seperti sudah tidak merasakan apapun selain tekstur roti yang agak mengeras karena dalam kondisi dingin. Badai tak kunjung meredai, tetapi di tempat istirahat kami, badai tidak menerpa kami karena terhalang gundukan tanah dan pohon pinus. Kayaknya nggak mungkin San camp di sini, soalnya nggak ada tanah datar. Kita lanjut sebentar ya, paling gubakan menjangan sudah deket kok. Tawaranku kepada Kasan untuk melanjutkan perjalanan setelah makan roti. Bisa mas, tapi pelan-pelan aja ya, badanku sudah lemas. Iya San, yang penting jangan terlalu berdiam, nanti justru akan merasa kedinginan, jawabku yang sedang mengemas plastik bungkus roti. Aku menggendong tas carrierku setelah istirahat cukup lama, dan badan mulai mendingin. Kemudian aku membantu Kasan untuk berdiri. Kami berjalan pelan melewati pohon-pohon pinus. Ketika kami tiba di sabana, sekilas mirip dengan sabana sebelum tanjakan, yaitu dengan lembah sabana yang diapit bukit di kanan dan kiri, meski tidak sebesar bukit yang sebelumnya. Kasan mengajakku berhenti lagi ketika kami tiba di tengah-tengah sabana. Aku memanjakan mataku dengan keindahan sabana yang bersembunyi di balik kabut. Aku lihat bentang rerumputan,
bukit sabana yang secara samar-samar. Sedetik keindahan itu tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menyegarkan mentalku yang sempat anjlok. San, ada yang mendirikan tenda di sana, San. Kataku sambil menunjukkan ke arah yang agak sedikit ke belakang. Bah, iya, Mas. Aku mau ngecek ke sana dulu ya, San. Siapa tahu itu rombongan Bogor dan Bandung. Kamu tunggu di sini aja. Kemudian aku berbalik ke arah dan berjalan membelakangi Kasan menuju orang yang sedang mendirikan tenda tersebut. Tempat itu berada di sebelah kanan jalur pendakian dan terhalang pohon-pohon pinus sehingga kami baru melihat mereka setelah berjalan kurang lebih 100 meter. Bogor! Bandung! Teriakku untuk menyingkat nama mereka ketika aku melihat satu orang yang berjas hujan mirip dengan Wawa. Namun tidak ada sautan dari mereka. Mungkin karena gemuruh badai sehingga mereka tidak mendengarku. Atau mungkin mereka bukan Wawa dan yang lainnya. Pikirku sambil terus berjalan mendekati mereka. Bogor! Teriakku ketika salah satu dari mereka menghadap ke arahku. Bang Toto! Sekilas, jawaban itu terdengar samar-samar di telingaku. Aku berbalik badan dan melambaikan tangan dari kejauhan kepada Kasan sebagai penanda bahwa mereka adalah rombongan Wawa. Kasan berjalan menyusulku yang hampir sampai di tempat camp. Popo mana, Bang? Tanyaku kepada Wawa karena hanya ada dia dan Popot yang memasang tenda, sedangkan Babel berdiri di samping pohon. Ada di dalam tenda, Bang. Kedinginan dia. Sambil memasang pasak tenda, Wawa menjawabku. Bang, kakiku, Bang. Kakiku kram, Bang. Kakiku gak bisa digerakkan, Bang. Kata Popo yang sambil merintih kesakitan. Bang, udah ganti baju kering belum, Bang? Aku yang mulai panik dan langsung menaruh karirku. Badai memang tidak bisa menyerang kami di tempat ini karena area camp darurat ini bukan tempat terbuka. Namun, gemuruhnya yang sangat keras menusuk telinga, sedangkan terombang-ambingnya pepohonan menciutkan mata untuk melihatnya. Bang, aku gak apa-apa kan, Bang. Bang, aku gak bakalan kenapa-kenapa kan, Bang. Bang, tolong, Bang. Tolong kakiku, Bang. Popo terus saja merintih kesakitan. Sedangkan aku pun juga mulai kebingungan. Bang, tenang, Bang. Tenang, Abang gak bakalan kenapa-napa. Tenangkan pikiran, Bang. Kuatkan hati Abang. Jangan mikir yang negatif. Aku menjawab Popo yang sambil buru-buru, sambil membuka carrier untuk mengambil tenda dan juga mengambil minyak penghangat. Rasa takut kembali menghantamku, bahkan jauh lebih besar dari rasa takut kembali menghantamku, bahkan jauh lebih besar dari rasa takutku beberapa saat yang lalu. Nyaliku menciut, mentalku surut, dan pikiranku sudah kalut. Dengan tangan yang sudah mulai menggigil, aku membawa minyak penghangat menuju tenda Popo. Aku membuka resleting tenda Popo yang berdiri tidak terlalu tegak. Kuberikan minyak tersebut kepada Popo yang sudah memakai jaket dan menggunakan sleeping bag. Bang, aku gak apa-apa kan, Bang. Kakiku gak bisa digerakkan, Bang. Popo yang terus merintih berulang-ulang. Sedangkan aku juga hanya bisa menenangkan. Tenang, Bang, tenang. Jangan berpikiran negatif. Aku dan Kasan yang lalu dibantu oleh Wawa dan Popot bergegas untuk mendirikan tenda. Rasanya sulit sekali mendirikan tenda dengan kondisi tangan yang menggigil dan mental yang sudah cuil.
Di samping pohon pinus, Babal sudah mulai menggigil makin jadi. Kedua tangannya dilipat ke dalam ketiaknya. Gigi rahang atas dan gigi rahang bawahnya saling bertumbuk satu sama lain. Wajahnya memucat dan matanya seperti memandang kekosongan. "Bang Babal, masuklah tenda sini bang, ganti baju kering," teriakku sambil memasang tali tenda yang belum terpasang semua. "Iya bang, nunggu bawa aja bang. Aku nunggu bawa aja di tenda sini," Babal menjawabku dengan kata-kata yang terbata. "Bang, udah masuk sini bang, masuk. Ganti baju di tenda sini aja. Gak enakan kalau di gunung. Ini udah kondisi kayak gini. Kalau abang merasa merepotkan, terus nanti kenapa-napa, justru akan lebih merepotkan bang." Ulang. "Udah masuk dulu bang, ganti baju di tenda sini. Gak enak kalau Udah masuk dulu bang, ganti baju di tenda sini saja. Gak enakan kalau udah kondisi kayak gini. Kalau abang merasa merepotkan, terus nanti kenapa-napa, justru akan lebih merepotkan bang." Aku yang juga mulai kedinginan dan emosi yang sudah meningkat membentak Babal karena tidak mau masuk di tenda kami. Kasan berinisiatif menghampiri Babal dan mengajaknya masuk untuk ke dalam tenda kami. Meskipun pasak belum terpasang semua, aku meneruskan untuk memasang pasak dan tali tenda, sedangkan Kasan mengambil baju kering agar Babal segera ganti pakaian. Lalu dia juga ganti pakaian dan terakhir aku setelah tenda benar-benar berdiri. Setelah semua masuk ke tenda masing-masing dan ganti pakaian kering, pikiranku sudah mulai menenang. Ketakutan dan kekhawatiran pun perlahan menghilang. "Makasih ya bang, aku pamit ke tenda. Kemejanya aku nanti kembalikan ya." Babal yang mulai berpamitan ketika kondisinya sudah mulai membaik. Iya bang, santai, pakai aja dulu." "Bang Popo," tanya Kasan kepada Popo yang berada di tendanya. "Kaki masih tidak bisa digerakkan bang, tapi udah gak terlalu dingin, udah gak kayak tadi." "Bang, pindah ke sini aja ya bang, tidur di sini biar lebih hangat kalau bareng-bareng," tawaran Kasan kepada Popo untuk tidur di tenda kami. "Iya bang, makasih ya bang, makasih banget bang." Popo mengulang-ulang ucapan terima kasihnya kepada kami. "Santai bang, yang penting kita semua selamat," jawaban Kasan yang sekarang gantian menenangkan. Malam perlahan mendatangi kami dengan badai yang semakin menjadi. Kami telah mengambil posisi tidur dan berada di dalam sleeping bag masing-masing. Kasan di sebelah kiri, aku di sebelah kanan, dan Popo yang berada di tengah. "Bang, terima kasih banyak ya bang. Kalau gak ada kalian, aku gak tahu gimana sekarang. Pokoknya terima kasih banyak bang," kata Popo yang menghilangkan keheningan. "Sama-sama bang, sudah santai aja. Kita berangkat bersama, pulang juga harus bersama. Yang penting kita tuh selamat," jawab kepada Popo sambil menata tutup kepala di sleeping bag. Kesadaran perlahan menghilang ketika mata terpejam. Gemuruh badai pun sudah tidak memukul gendang telinga. Lelap. Akhirnya kami terlelap dalam tidur. "Rokokmu matiin dulu San kalau mau tidur," kataku yang melihat Kasan masih merokok sambil rebahan. "San, rokokmu kena tenda San. San, tendanya terbakar San. San!" Hanya mimpi. Semua sudah tertidur.
batinku. Aku membenarkan posisiku lagi, lalu memejamkan mataku lagi. Badannya tambah kenceng, San. Aman gak ya tenda kita? Tanyaku kepada Kasan yang sedang berbaring istirahat. Tali tendanya tadi kenceng gak, San ya? San, tali tendanya putus, San. Pasatnya juga mau jebol. San, tenda kita, San. Tenda kita. Tenda kita terbawa. Tenda kita terbawa badai, San. 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 Sial, mimpi lagi. Bangun, Mas. Ayo muncak. Ajak Kasan kepadaku dalam setengah sadar. Kami pun berangkat untuk menuju puncak ketika hari masih petang. Dengan posisi yang sama, aku tetap berada di belakang. Udah di Pasar Dieng, Mas. Istirahat bentar. Kata Kasan sambil mengambil permen jahe dan membagikannya kepada kami semua. Sudah di Pasar Dieng. Cepet banget jalan kita. Pikirku dalam hati. Mana kulit permennya? Sini jadiin satu sampahnya, kata Popo yang mengagetkan lamunanku. Wah, udah jatuh, Mas. Paling ke bawah angin. Kasan menjawabnya dengan santai. Jangan buang sampah sembarangan, San. Dimanapun itu tempatnya, terlebih di gunung. Aku menasihati Kasan yang membuang sampah sembarangan. Iya, Mas, iya, jawab Kasan dengan kesal sambil siap-siap melanjutkan perjalanan. Badai yang sedari kemarin tidak berhenti tiba-tiba membesar. Anginnya terasa lebih kencang mengombang-ambingkan badan. Gemuruhnya semakin keras memukul gendang telinga. Dan bukan hanya gendang telinga yang terpukul, mental kami juga. San! Teriakku ketika Kasan terombang-ambing badai dan kepleset jatuh